Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran risiko untuk mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Bayu Setiadi, 2. Radita Galang Prasetyo, 3. Soleh Nur Rahmat, 4. Husnul Khotimah, 5. Claudia Alfiani, 6. Triana Rahayu, 7. Lauren Zahra Holdinianda, 8. Syafi Alfi Mulydia Arma. Berikut pemaparan kami mengenai pengukuran risiko. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur risiko. Nah, jika risiko bisa diukur, kita bisa melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko atau risiko mana yang paling relevan. Pengukuran biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko. Kuantifikasi ini bisa dilakukan dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat tergantung pada karakteristik risiko itu sendiri. Sebagai contoh, risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda, dan dengan demikian pengukurannya yang berbeda pula. Nah, di sini kelompok kami telah menyajikan tabel ringkasan tipe-tipe risiko dan teknik pengukurannya yang berbeda-beda. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat bahwa tipe risiko yang berbeda menghadirkan teknik pengukuran yang berbeda juga. Teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya, mulai dari yang paling sederhana yaitu matriks frekuensi dan signifikansi kerugian sampai pada stress testing yang lebih rumit. Beberapa risiko lebih sulit dikuantifikasikan, misalnya risiko teknologi. Untuk risiko teknologi kita bisa menggunakan teknik analisis skenario, yaitu mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organisasi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu matrik frekuensi dan signifikasi risiko. Pengelompokan risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikasi, merupakan teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit. Nah, untuk proses dari metrik frekuensi dan signifikasi risiko yaitu ada dua. Yang pertama, mengembangkan standar risiko, dan yang kedua yaitu menerapkan standar risiko tersebut untuk risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, sebagai contoh, misal kita menggunakan dua standar untuk frekuensi dan signifikansi, yaitu tinggi dan rendah. Kemudian kita ingin mengevaluasi risiko kesalahan manusia atau human error dalam pemrosesan transaksi. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, kejadian seperti itu sering terjadi. Manusia gampang melakukan kesalahan jika mereka kelelahan atau tidak konsentrasi. Tetapi kerugian yang ditimbulkan biasanya tidak terlalu besar. Nah, berdasarkan informasi tersebut, risiko kesalahan manusia dalam pemrosesan transaksi bisa dikategorikan sebagai frekuensi tinggi dan signifikasi yang rendah. Nah, berikut adalah bagan untuk meringkas hasil contoh. Nah, berikut adalah bagan dari contoh yang sudah dibahas tadi. Di sini resiko kesalahan manusia berada pada signifikansi yang rendah dan juga frekuensi yang tinggi. Risk Assessment Survey. Risk Assessment Survey merupakan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai suatu risiko dari situasi yang didefinisikan dengan jelas potensi suatu ancaman atau bahaya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Teknik dalam melakukan pengukuran risiko secara sederhana dapat dilakukan dengan mengelompokkannya ke dalam dua dimensi,
yaitu secara frekuensi dan signifikansi. Frekuensi merupakan tingkat kemungkinan resiko itu terjadi, sedangkan signifikansi merupakan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat resiko. Selanjutnya disajikan tabel mengenai daftar risiko yang telah dibagikan kepada manajer untuk dilakukan evaluasi. Sebagai contoh, kami mengambil 4 jenis risiko dengan risiko A, regulatory, industry environment, atau pengaturan dan lingkungan, dengan nilai frekuensi 2 dan nilai signifikansi 6. Perubahan aturan dan tindakan oleh pembuat kebijakan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan persaingan secara signifikan, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara efisien. Jenis risiko B, business interruption service failure, atau gangguan bisnis dan kegagalan pelayanan, dengan nilai frekuensi 4 dan nilai signifikansi 7. Kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasi dan proses kritis bergantung pada ketersediaan energi, teknologi informasi, tenaga kerja terampil, dan sumber daya lain. Jika sumber daya yang telah disebutkan di atas tidak tersedia atau mengalami kendala, akan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap aktivitas operasional yang menguntungkan. Selanjutnya, jenis risiko C, financial reporting atau laporan keuangan, dengan nilai frekuensi 3 dan nilai signifikansi 8. Laporan keuangan yang diterbitkan kepada investor dan pemberi pinjaman atau calon investor termasuk salah saji material atau menghilangkan fakta material, sehingga berdampak memberikan informasi yang menyesatkan. Kemudian jenis risiko yang D, environmental compliance atau kepatuhan lingkungan, dengan nilai frekuensi 2 dan nilai signifikansi 8. Perusahaan tidak mematuhi peraturan lingkungan, sehingga perusahaan memiliki kewajiban atau exposure yang signifikan, termasuk kewajiban yang saat ini tidak terdefinisi. Selanjutnya adalah map risiko. Map risiko di sini merupakan hasil distribusi jenis risiko pada pemetaan tabel sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri adanya nih frekuensi dan signifikansi, dengan keterangan yaitu signifikansi merupakan dampak yang ditimbulkan. Dilihat ada nilai 1-10 dengan keterangan 1-5 merupakan tingkat low hingga middle, sedangkan nomor 6-10 dengan keterangan middle hingga high. Selanjutnya, frekuensi merupakan kemungkinan risiko itu terjadi. Kami membagi dari angka 1-5 dengan keterangan 1-3 itu memiliki arti kemungkinan risiko itu terjadi rendah hingga sedang. Sedangkan angka 3-5 itu kemungkinan risiko itu dapat terjadi sedang hingga ke tinggi. Selanjutnya dapat dilihat dari hasil distribusi risiko. Untuk jenis risiko A itu menempati nilai frekuensi rendah dan tingkat signifikansi yang tinggi. Sedangkan jenis risiko B itu berada pada tingkat frekuensi yang tinggi dan signifikansi juga tinggi. Untuk jenis risiko C menempati frekuensi sedang dan tingkat signifikansi yang tinggi. Sedangkan untuk jenis risiko D menempati frekuensi rendah dan tingkat signifikansi yang tinggi. Macam-macam kondisi yang mungkin terjadi dan kondisinya dapat diamati sebagai berikut. Yang pertama, signifikansi rendah dan frekuensi rendah atau low control. Pengawasan yang terlalu berlebihan pada jenis risiko ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga akan lebih optimal jika perusahaan tidak perlu melakukan pengawasan yang berlebihan. Yang kedua, signifikansi tinggi
dan frekuensi rendah atau detect and monitor. Tipe resiko seperti ini lebih menantang untuk dihadapi. Jika resiko seperti ini muncul, perusahaan bisa mengalami kerugian yang cukup besar dan barangkali bisa mengakibatkan kebangkrutan. Tetapi frekuensi risiko tersebut relatif jarang, sehingga tidak mudah ditemui atau dikenali oleh perusahaan. Karena itu, resiko tipe ini sulit untuk dipahami karakteristiknya dan sulit diprediksi kapan akan datang. Yang ketiga, signifikansi rendah dan frekuensi tinggi atau monitor. Tipe resiko semacam ini sering muncul, tetapi besarnya kerugian relatif kecil. Biasanya, resiko semacam ini muncul sebagai akibat perusahaan menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain, resiko semacam ini merupakan konsekuensi perusahaan menjalankan bisnisnya. Kemudian yang keempat, signifikansi tinggi dan frekuensi tinggi atau prevent at short. Tipe resiko ini praktis tidak relevan lagi dibicarakan, karena jika situasi semacam ini terjadi, berarti perusahaan tidak lagi bisa mengendalikan resiko dan dapat berakibat pada kebangkrutan. Yaitu teknik kuantifikasinya. Selain signifikansi, ukuran atau kuantifikasi, penggunaan teknik tergantung dari karakteristik evaluasi. Terkait dengan pengukur berbagai tipe risiko yang organisasi akan dibahas yang membahas properti dan kewajiban, risiko kecelakaan mobil dan risiko perubahan tingkat pasar, risiko operasional, semua itu selanjutnya atau ke depan. Di sini ada risiko unggul Airlines. Ini adalah yang berdiri perusahaan tersebut orang bersaudara jenis penerbangan, bahwa suatu saat operasi di bidang penerbangan tersebut memunculkan karena salah satu komponen memperbolehkan perusahaan untuk terjun di bisnis. Partisipasi mereka ternyata Unggul Airlines ini akhir Joko Murianto merupakan masuk. Dia merupakan register manajemen unit ini. Atasannya mengevaluasi risikaan penerbangan dengan mengembangkan solusi tersebut secara meminta Joko untuk ataupun risiko strategi yang dianggap secara jenis penerbangan Joko kemudian mencoba mendalam mengenai bisnis. Berikut ini disebut diringkas sebagai. Pada studi kasus ini kita mempelajari mengenai PT Unggul Airlines yang menggunakan pesawat yang lebih tua ketimbang pesaingnya. Pesawat yang lebih tua dipilih PT Unggul Airlines karena keunggulannya yaitu biaya sewa dan biaya pembelian yang sebagian dibeli oleh PT Unggul Airlines lebih murah. Namun kelemahannya adalah pesawat yang tua lebih boros bahan bakar aftur. Jadi, PT Unggul Airlines lebih rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar ketimbang pesaingnya yang menggunakan pesawat yang lebih muda. Seperti bisa kita lihat, EPS atau laba bersih PT Unggul Airlines akan semakin menurun ketika harga bahan bakar per galonnya naik. Tabel ini adalah perbandingan pengaruh harga bahan bakar PT Unggul Airlines dan penerbangan lainnya. Ketika penerbangan lain tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga bahan bakar, PT Unggul Airlines sangat terpengaruh karena pesawatnya yang tua dan boros bahan bakar. Karena boros bahan bakar, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar aftur lebih banyak. Dalam sekali penerbangan, PT Unggul Airlines itu 30%-nya adalah untuk bahan bakar, sementara penerbangan lain yang menggunakan pesawat yang lebih baru hanya 15-20%. Karena adalah mengenai resiko yang diambil oleh PT Unggul Airlines. Jadi peluangnya adalah ketika harga bahan bakar murah, PT Unggul Airlines akan mencapai keuntungan atau EPS yang lebih tinggi karena murahnya biaya sewa atau biaya pembelian pesawat. Namun resiko yang harus ditanggung oleh PT Unggul Airlines adalah ketika harga bahan bakar naik, maka
EPS atau labanya akan menurun karena biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar semakin tinggi. Selanjutnya, PT Unggul Airlines mempunyai rute penerbangan luar negeri, terutama ke Australia, Malaysia, dan Hong Kong. Selama ini, PT Unggul Airlines lebih banyak mengandalkan wisatawan domestik atau pembisnis domestik yang akan berpergian ke luar negeri untuk rute-rute tersebut. Yang menjadi masalah, jika rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka harga tiket yang biasanya ditetapkan dalam dolar Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Penetapan harga dalam dolar dilakukan karena PT Unggul Airlines harus membayar biaya dalam dolar untuk operasi ke luar negeri mereka. Sebagai contoh, biaya parkir pesawat di airport, membayar tenaga kerja di Australia, Hong Kong, dan lainnya menggunakan dolar. Jika rupiah melemah terhadap dolar, maka biaya dalam rupiah setelah dikonversi ke rupiah akan meningkat. Peningkatan biaya tersebut akan menurunkan tingkat keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan demikian menghadapi masalah ganda jika rupiah menguat, yaitu menurunnya daya beli masyarakat Indonesia dan meningkatnya biaya operasional rute luar negeri. Yang selanjutnya, terdapat tabel panel A. Tabel tersebut menunjukkan efek perubahan kurs terhadap penumpang domestik. Misalkan harga tiket ditetapkan $100. Jika kurs adalah Rp10.000 per dolar, maka harga tiket dalam rupiah adalah 1 juta. Jika rupiah depresiasi terhadap dolar, misal menjadi Rp20.000 per dolar, maka harga tiket sekarang menjadi 2 juta rupiah. Dengan kata lain, harga meningkat hanya karena perubahan kurs. Peningkatan harga tersebut akan menurunkan minat penumpang domestik untuk berpergian ke luar negeri. Yang selanjutnya terdapat tabel panel B yang menunjukkan efek perubahan kurs terhadap biaya operasional rute luar negeri. Misalkan biaya operasional adalah $100 sebelum perubahan kurs. Biaya tersebut dalam rupiah adalah 1 juta rupiah. Jika rupiah melemah terhadap dolar, biaya tersebut akan meningkat menjadi 2 juta rupiah. Dengan kata lain, rute penerbangan luar negeri rentan terhadap perubahan kurs. PT Unggul Airlines mempunyai exposure terhadap perubahan kurs yang signifikan. Yang ketiga, PT Unggul Airlines saat ini menggunakan utang yang cukup signifikan. Utang tersebut terdiri dari 2 tipe. Yang pertama membayar bunga secara tetap dan yang kedua membayar bunga mengambang. Joko Murianto kemudian mencoba menganalisis efek perubahan tingkat bunga terhadap EPS PT Unggul Airlines. Bagian berikut ini menyajikan efek tersebut. Bisa dilihat pada bagian 4.7 yang berjudul pengaruh utang bunga mengambang terhadap EPS dan bagian kedua yaitu bagian 4.8 yang berjudul pengaruh utang bunga terhadap EPS. Dari kedua bagian yang telah dilihat pada slide sebelumnya, terlihat bahwa jika tingkat bunga naik, EPS Unggul Airlines juga mengalami kenaikan. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa tingkat bunga meningkat pada kondisi perekonomian baik, di mana lebih banyak penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan. Karena itu, meskipun biaya bunga naik, efek bersih yang terjadi adalah kenaikan EPS. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa pengaruh utang dengan bunga tetap terhadap EPS ternyata lebih besar dibandingkan pengaruh utang dengan bunga variabel atau mengambang. Dengan bunga mengambang, biaya bunga bisa meningkat pada saat tingkat bunga meningkat. Tetapi analisis selanjutnya menunjukkan terjadinya hedging secara alamiah dari utang mengambang. Pada saat kondisi ekonomi membaik, lebih banyak penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan. Penjualan perusahaan akan meningkat dalam situasi tersebut. Jika ekonomi meningkat, ancaman inflasi menjadi lebih besar. Pada akhirnya, Joko Murianto menyimpulkan bahwa PT Unggul Airlines menghadapi 3 jenis risiko strategis, yaitu risiko kenaikan harga bahan bakar, risiko perubahan kurs, dan risiko perubahan tingkat bunga. Joko kemudian membuat laporan ke atasannya untuk ditindaklanjuti. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai materi pengukuran risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.